Nah, silakan. Udah, oke? Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan ke kami. Nah, tujuan kami nih Pak, di sini guru penggerak sekarang punya tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah, dan terutama kepala sekolah kita sendiri ya Pak. Nah, di sini yang menjadi pembahasan kami itu mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini. Untuk wajib seperti Bapak, sudah lama ya Pak jadi kepala sekolah. Nah, jadi kami ini diminta belajar sekaligus bagaimana cara mewawancarai ini Pak. Nah, yang jadi pertanyaan itu Pak, yang pertama, selama ini selama Bapak menjadi kepala sekolah selama ini, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan dilema etika atau kedudukan moral Pak? Baiklah, selama saya jadi kepala sekolah, untuk mencari kasus-kasus seperti itu, yang pertama tentu ya mengadakan identifikasi, melakukan pengamatan apakah kasus itu memang terjadi atau tidak. Kalau memang kadang-kadang ya tidak terjadi, kadang isu-isu saja. Tapi kalau memang sudah diidentifikasi memang ada, itu kita selesaikan dengan secara musyawarah. Kita panggil mungkin semua guru, dewan guru, bagaimana untuk memecahkan masalah ini kalau memang itu ada. Saya rasa itu. Baik Pak, berarti tentu pertama kali diidentifikasi, dicari seluk-beluknya Pak ya? Ya, dicari benar atau tidak. Jadi kalau memang benar, ya kita cari bagaimana solusi untuk memecahkannya. Berarti ya saya mau nanya dengan Bapak tadi, masalah yang kedua itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ternyata ada Bapak jawab, yaitu dengan kita diskusi ya Pak. Diskusi, kemudian musyawarah. Ya. Jadi Bapak jawab, berarti kita langsung masuk ke langkah yang ketiga Pak. Setelah berdiskusi, Bapak sudah dapatkan mungkin keputusan kita, apakah prosedur yang Bapak lakukan Pak? Atau langkah-langkah selama ini yang dilakukan? Kalau memang itu terjadi, tentu kita sudah dapat data. Nah, tentu bagaimana kita memanggil ya persoalan itu, mendengarkan dan diskusikan apa kira-kira yang terbaik yang untuk solusi ini. Berarti orangnya bersangkutan ya, orang panggil ya Pak ya? bersangkutan kita panggil, karena dia kan tidak tahu data kita. Jadi tentu orang itu kita panggil, kita selusuri bagaimana, apa masalahnya. Tentu ya kita langsung berdiskusi dengan orang tersebut, bagaimana hal ini terjadi. Itu kira-kira yang kita memecahkan. Baik Pak, selama dari permasalahan kan kita sudah jumpa, kita dapat orangnya, kita selusuri. Kemudian hal apa yang menurut Bapak efektif dalam melakukan keputusan tersebut? Nah, yang efektif, yang menunjang mungkin kira-kira, sehingga keputusan tersebut mudah kita putuskan. Sini memang kadang-kadang ya namanya saja pihak kepala sekolah dengan yang bersangkutan sebagai mitra. Memang juga untuk menentukan itu agak sulit juga. Memang perlu waspada juga bagaimana berpikir sebagaimana kebijakan yang harus jangan istilahnya terjadi ya pergeseran emosional, kadang-kadang tersinggung dia. Nah, ini memang agak sulit juga. Jadi mudah-mudahan ya kita selesaikan dengan baik. Ya, yang pihak dia tidak tersinggung juga ya persoalan bisa kita selesaikan. Itu banyak permasalahan yang ada ya Pak ya? Ya, itu banyak bagaimana supaya jangan tersinggung pula menyelesaikan ini. Dari sekian banyak permasalahan yang ada Pak, selama ini apa yang paling menantang selama ini menurut Bapak dalam memutuskan permasalahan yang ada? Itu banyak kalau kita di sekolah ya Pak ya? Belum lagi dari kami mungkin sebagai guru ya Pak ya? Yang paling menantang, yang menjadi hambatan sekali itu apa? Yang menantang kira-kira kadang-kadang itu masalah Pak, masalah ya uang kadang-kadang, ya transparan uang itu kadang-kadang tidak transparan kadang-kadang. Jadi kalau seandainya ya memang kalau memang itu uang itu merupakan hak bersama ya tentu kita akan bersama. Tapi kadang-kadang transparansi. Jadi kadang-kadang guru ini kadang-kadang ya terlalu apa juga kadang-kadang ya yang tidak wewenang dia so tahu. Nah, jadi sehingga ya sulit untuk mencatat. Tapi yang penting transportasi itu penting.
supaya dijelaskan oleh kepala sekolah itu, dijelaskan kalau kepala sekolah selalu menjelaskan itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, pasti aman. Tapi kalau kepala sekolah diam-diam aja, walaupun hak merupakan hak kepala sekolah, tapi kalau memang diterangkan yang guru ini, kadang-kadang guru ini tidak mengerti sama sekali. Jadi itu kadang-kadang persoalan yang ada di sekolah itu yang unik karena tidak terjadinya transparan oleh kepala sekolah. Yang kedua juga di sekolah ini kadang-kadang ya pihak-pihak yang seperti ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Soalnya memang ya ada perpisahan pungutan-pungutan. Sebetulnya itu kan pungutan liar, tak boleh. Tapi karena tradisi kebiasaan tak mungkin. Jadi itulah kalau solusinya itu perlu transparansi. Jadi sehingga contoh perpisahan itu ya selalu digembur-gemburkan ini. Jadi kalau perpisahan itu kita laksanakan ya orang tua siswa itu kita libatkan, insya Allah akan aman. Itulah kira-kira yang penting, kata kunci transparansi. Baik Pak, berarti dari permasalahan yang ada nih Pak, memang seperti keuangan tadi sensitif ya Pak ya? Ya, sensitif sekali. Memang tidak boleh kita ini ibaratnya pungutan-pungutan. Ya. Tetapi ada masanya ketika tidak dilakukan perjalanan kegiatan yang lain juga tidak saya Pak ya? Itulah. Ya agak sulit ya Pak ya? Sulit ya, contohnya masalah LKS. LKS kan sudah dilarang sebenarnya. Iya Pak. Tapi memang kadang-kadang dengan kebutuhan buku di sekolah itu tidak ada, dan memang LKS itu menunjang sekali. Karena ada Maka materi itu ya, Pak, materi ya, itu yang perlu dikejar. Sedangkan buku pakai anak, buku siswa anak yang belum tercukupi. Jadi memang ya walaupun dilarang, tapi memang kita butuh dari pandai-pandai lah. Dengan siapa yang mau beli silakan, siapa yang tidak sanggup, yang ada yang mungkin yang lebih rezeki, ya memberikan kepada yang tidak. Sehingga ya proses berjalan juga ya berlaku dengan baik, sehingga pembelajaran yang belum lengkap bisa dilengkapkan. Berarti intinya kita tidak Memaksa, tidak memaksa. keputusan, tapi tidak Ya, memaksa ya Pak memaksa. ya. Baiklah Pak, setelah saya mendengar cerita dari Bapak, memang banyak sekali permasalahan ini. Karena saking banyaknya, saya ingin menanya nih Pak. Nah, di antara permasalahan-permasalahan yang ada, apa Bapak memiliki jadwal atau prosedur tertentu misalnya? Atau mungkin bisa jadi Bapak ada, oh kalau untuk permasalahan ini saya mempunyai mungkin rapat saya tertentu atau bagaimana? Ya, kan setiap sekolah itu kan sekolah itu punya program-program sendiri. Ada program itu yang bisa diapakan, itu ada program yang tersirat. Karena contohnya itulah kadang-kadang memang yang itu tuh kadang-kadang dengan terjadinya seperti kayak kejadian-kejadian tersebut kan jelas kalau masalah perpisahan itu tadi kan ada sudah rutinitas, sehingga sudah ada program. Cuman ya bagaimana menyikapi perjalanan perpisahan itu, laksanakan itu dengan baik supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah ya perlu transparansi, kita perlu musyawarahkan baik itu dengan guru dan juga masalah dengan wali murid. Saya rasa itu sudah ada program tertentu untuk pelaksanaan itu. Berarti ada program tertentu, Ya. ada musyawarah Ya. tertentu kita Ya. ya Pak ya. Ya. Nah kan sudah banyak yang Bapak selesaikan selama Ya. ini Pak. Nah selama ini faktor apa yang menurut Bapak ini bisa menunjang atau mempermudah Bapak membuat keputusan gitu? Apa faktor yang buat Bapak membuat keputusan? Atau mungkin bisa jadi dari kami setuju, sepakat atau bagaimana menurut Bapak? Menurut saya selama ini tentu ya program yang sudah ada kita jalankan dengan baik, dengan secara transparansi. Jadi semua dikomunikasikan dengan guru, dengan wali murid. Kalau kita sudah melaksanakan itu, otomatis tidak ada permasalahan. Tentu akan mengikuti apa yang telah kita buat. Saya rasa itu. Baik Pak, saya bersyukur sekali nih Pak duduk berbincang dengan Bapak. Walaupun dalam segi tugas, tapi saya senang banyak ilmu yang saya dapat. Nah dari sekian banyak nih Pak, dari awal mungkin Bapak jadi guru sampai sekarang mungkin udah mau mendekati pensiun ya Pak ya. Apa kira-kira yang dapat Bapak pelajaran yang paling penting yang bisa Bapak petik, kemudian mungkin bisa ditransfer ke saya Pak, mungkin bisa untuk pedoman buat saya ke depannya gitu Pak. Oke. Kira-kira. Jadi saya berharap karena ini juga ya alhamdulillah ya, Ibu sudah sedang proses melaksanakan ya guru penggerak. Saya berharap mungkin ya di sana sini banyak ya
permasalahan-permasalahan yang harus ibu selesaikan dengan waktu yang padat begitu, yang banyak waktu ibu ya. Yang penting pertama ya, kalau kita bersungguh-sungguh pasti itu akan mendapat. Jadi jangan setengah-setengah ya. Tuh selama ini saya begitu, asal kita fokus bersungguh-sungguh, tidak ada yang sulit, ada jalan keluarnya. Itu kata kuncinya. Jadi fokus ya, insya Allah, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Insya Allah. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya lakukan selama saya jadi guru, selama juga jadi kepala sekolah. Kalau kita bersungguh-sungguh, yakinlah itu janji Tuhan pasti akan mendapat, dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Itu kira-kira apa saya yang selama ini saya pedomani. Apa yang kita kejar, kalau kita sungguh-sungguh untuk mengejarnya pasti akan dapat. Terima kasih banyak waktunya Pak. Ya. Saya sangat bersyukur sekali dapat hal baru dari Bapak. Itu ketika kita bersungguh-sungguh, apapun yang kita usahakan, kalau continue pasti dapat ya Pak. Ada jalan keluarnya, sesulit apapun ada jalan keluar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Anak Bapak ini walaupun ibaratnya honor sekarang, mudah-mudahan ada jalan yang lapang ke depannya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Oke. Udah kan? Udah. Oke ya. Nih, Pak, makasih matinya banyak ya mana? Pak. Udah. Itu disimpan kan? Itu udah 11 menit. Ya, disimpan kan? Mana dia Pak? Perannya Ini Pak. deh.